Salam damai sahabat KDJ, selamat bergabung di acara Kisah di Balik Jubah. Acara Kisah di Balik Jubah ini merupakan acara yang mengulas sharing panggilan dari para imam, pastor, romo, biarawan, biarawati, dan para bruder. Untuk edisi kali ini telah hadir di studio bersama dengan saya adalah Pater Wilhelmus Kamamas Projo. Iya, betul. Kalau dilihat dari tampilannya Pater, harusnya sahabat KDJ sudah bisa memperkirakan asalnya Pater Wilhelmus Kamamas Projo. Atau yang biasa kita panggil apa? Pater Emus ya? Yes, Pater Emus. Pater Emus, boleh silakan memperkenalkan diri kepada sahabat KDJ. Saat ini sekarang sedang bertugas di mana, Pater? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Biasa dipanggil Pater Emus. Saya dari Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Dan sejak 21 tahun lalu, saya menjadi pastor di Papua. Lebih khusus di keuskupan saya, Keuskupan Agats Asmat. Lebih tepat di Paroki Hati Kudus Primapun. Pirimapun itu di Agats ya, Pater ya. Pater sudah 21 tahun ditabiskan ya, menjalani panggilan ya Pater ya. Mohon maaf, usia Pater sekarang berapa? Sekarang usia saya memasuki 54. 54 berarti pada saat ditabiskan usia 23 ya Pater ya? Ya, kurang lebih 30. Oh 30? 32. Oh 32 pada saat ditabiskan usia 32, berarti memulai pendidikan itu dari usia 23 ya Pater ya. Pater seminarinya di mana Pater? Seminari kecil SMP itu di Tanimbar di Somlaki. Seminari SMA itu di Langgur, Tual. Lalu ke Manado itu 1 tahun, lalu saya keluar. Saya pergi masuk di Keuskupan Agats Asmat. Lalu tahun 94 lanjut di seminari tinggi di Jayapura, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur. Oke, sejak saat itu langsung full melayani di Papua ya, Pater ya. Betul. Pater keluarganya full Katolik? Iya, bapak mama dan kami 8 bersaudara. 8 bersaudara. Semuanya Katolik, bapak mama petani. Petani. Dari 8 bersaudara yang menjalani panggilan sebagai romo, biarawan, biarawati ada berapa Pater? Kami 8 bersaudara itu ada 5 laki-laki dan 3 perempuan. Saya yang pertama laki-laki dan adik yang bongso juga waktu itu masuk frater tapi keluar. Oh keluar. Oh jadi Pater sebagai anak paling tua dan satu-satunya yang menjadi romo di keluarga ya? Menjadi Pater. Luar biasa. Pater benar-benar tidak pernah penempatan di area lain di luar Papua? Iya, betul. Luar biasa. Ini Pater selama kapan pertama kali mendapatkan panggilan, merasakan panggilan untuk menjadi seorang romo? Iya, terima kasih. Itu waktu kecil menjadi misdinar dan saat itu saya melihat Pastor Paroki, Pastor Anton Gilen yang sudah meninggal. Saya tertarik ketika dia mengangkat tubuh dan darah Kristus itu. Dan ketertarikanku bukan itu saja, tapi saya ke rumah, saya mempraktekkan seperti pastor kecil. Saya pakai daster mamaku yang warna putih. Soal-soal jubah ya? Ya. Lalu karena kepanjangan saya kasih naik, pakai ikat pinggang punya bapak. Lalu jadilah saya pastor. Tapi belum sampai situ, saya juga rebus pisang ambon yang besar itu, saya iris-iris, yang besar sebagai osti besar untuk saya, kecil itu aku potong-potong lagi untuk adik-adikku. Jadi waktu di rumah pulang sekolah, tidak ada bapak mama, aku praktek seperti pastor kecil. Jadi berdoa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, lalu aku ajak adik-adikku, ayo sekarang sambut. Tapi kamu jangan bilang, ketika aku katakan tubuh Kristus, kamu jangan bilang, amin saja, itu tidak cukup. Kamu harus jawab, amin Bapak Pastor. Wah itu bagus sekali, itu saya jadi senang-senang. Hatiku berbunga-bunga ini jadi pastor. Jadi dari kecil sudah main misa-misaan ya Pastor ya? Beda begitu. Ya. Kalau anak-anak lain mungkin mainnya jadi tentara ya, jadi dokter. Nah kalau ini dari kecil sudah kelihatan jalannya
main role play-nya aja adalah sebagai pastor ya. Ya, lalu maaf untuk anggurnya, saya putar teh gula itu, kan warnanya mirip teh, gula, ya. Ya. Dan aku pakai gelas yang bisa transparan, sehingga mereka bisa lihat bahwa itu tidak teh doang, tapi itu anggur betul-betul. Menjiwai sekali. Nah, Pater pertama kali menyampaikan keinginan untuk masuk seminari ke orang tua itu di usia berapa? Iya, usia 12, kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Tanggapan dari orang tua bagaimana? Ya, mereka antara ya dan tidak, karena adik dari bapakku ada 2. Mereka sudah masuk frater tapi keluar. Sekarang aku orang ketiga dalam keluarga kami. Jadi mereka, ya engkau masuk atau mau jadi pastor, ya baiklah. Terserah, jalani saja seperti begitu. Jadi sebenarnya belum yakin 100% orang tua ya, karena pengalaman 2 calon mundur semua. Betul. Pastor ketiga, ya third time is a charm. Memang yang ketiga berhasil ya. Amin. Amin. Oke, nah berarti maaf tadi dari Ambon kan Pastor ya? Iya betul. Sekolah seminarinya ke Papua, ke Papua, dari Ambon ke Papua. Nah itu sekolah seminarinya muridnya berapa pada saat itu angkatannya Pater? Angkatan 94 itu 23. 23. Iya. Yang selesai sampai akhir, sampai kaul berapa orang? Iya, sampai jadi pastor kami 3 orang saja. 3 orang? Iya. Dari 23, yang 20 mundur? Mereka menjadi bapak keluarga. Menjadi bapak keluarga, 3 orang? Iya. Wow, ini proses seleksinya benar-benar luar biasa. Ini 3-tiganya Pater semuanya melayani di Papua? Temanku yang satu itu OSA, Pater Naja, di OSA di Sorong. Sekarang dia dosen di STFT Fajar Timur. Juga temanku itu Pater Gonza, dia juga sekarang kalau tidak salah dosen juga di STFT Fajar Timur. Dia Ordo OFM dan aku Projo Keuskupan Aga Casmat. Oh, Projo, oke. Pater, ada pengalaman menarik apa selama di seminari? Ini bersama 23 ya total ya, 22 teman plus Pater 1 ya. Walaupun akhirnya tinggal 3 nih yang bertahan kan. Nah, 23 ini dikumpulkan jadi satu selama kurang lebih berapa tahun Pater bersama? 4 tahun bersama-sama. Pasti ada pengalaman menarik ya dong Pater. Boleh di-share gak? Bisa. Yang menarik itu adalah setiap hari Sabtu, karena saya berpikir bahwa sekolah ini mendidik putra-putra terbaik untuk jadi romo, jadi pastor, pater. Maka setiap hari Sabtu saya biasa ke 2 paroki di luar kota Jayapura. 2 paroki di luar kota Jayapura? Ya. Itu jaraknya berapa, Pater? Iya, kurang lebih 30 kilometer. 40 kilometer. Ya, saya menuju ke 2 paroki itu bergantian untuk melatih diriku sebagai pemimpin ibadat. Karena saya berpikir besok lusa saya akan jadi romo seperti apa. Jadi aku harus belajar bagaimana memimpin ibadat, membuat renungan. Itu mulai dari kampung-kampung, stasi-stasi di ujung-ujung itu. Ya. Oh, memang diizinkan dari seminarinya untuk melayani keluar ya, Pater ya? Kalau ada inisiatif pribadi bisa ngomong sama romo pembimbing, lalu kontak dengan pastor paroki, lalu itu bisa terjalin baik. Oh, oke. Oh, jadi Pater pada selama masa pendidikan sudah praktek duluan ya? Ya, saya berpikir begitu dan saya melaksanakan itu. Luar biasa. Memang itu menarik bagi saya. Iya, memang panggilannya. Nah, Pater kenapa memutuskan untuk melayani sepenuhnya di Papua? Iya, dalam perjalanan saya menjadi pastor itu, saya juga melihat keluarga saya. Bapak saya kadang pukul ibuku dan itu membuat sakit hati saya. Sehingga cita-cita waktu itu sepertinya jadi berubah. Saya mau jadi bapak keluarga supaya menjadi contoh bagi bapakku ini. Begini loh, jadi pastor, jadi bapak keluarga harus cinta istri dan anak-anak, tidak pukul, ya seperti begitu. Maka itu menjadi pergumulanku. Tapi akhirnya Tuhan memilihku untuk menjadi pastor ini. Oh, pastor. Nah, spesifiknya kenapa Pater bisa mendapatkan discernment bahwa saya dibutuhkannya di Papua, di Irian, bukan di tempat lain. Sampai akhirnya memutuskan, sampai sekarang kan dari pertama penghabisan sampai sekarang kan tetap melayani di sana kan? Yes. Itu tahun 2003 ketika Bapak Uskup saya Alois Murto FM menawarkannya, sekarang kamu siap ditabis sebagai pastor. Salam Bapak Uskup,
saya mau merenung dulu, apakah cita-cita saya jadi pastor ini betul-betul itu murni atau hanya ajang pembuktian diri saya sebagai pastor atau seperti apa? Aku mau bermenung dan saya belajar bahasa dan budaya Asmat di satu stasi, satu paroki itu, paroki Martir Uganda Komor, dan saya dikasih waktu 3 bulan untuk belajar bahasa dan budaya Asmat. Dan sambil belajar saya bermenung, apakah betul Tuhan kok memilih saya jadi pastor kah di tempat seperti begini dengan umat masih nomaden, peramu, apakah betul saya akan kuat menjadi pastor di sini? Dan di situ permenunganku, saya akhirnya menemukan dan memutuskan, terima kasih Tuhan atas rahmat panggilan ini dan saya mau menjadi pastor di sini. Wah, luar biasa. Ini kondisinya ya sahabat KDJ di Asmat Agats ya. Agats, jadi Agats itu lebih pinggir lagi ya Pater. Betul. Ya. Belum ada listrik ya Pater ya? Ya, sebagian besar itu belum ada listrik di sana. Belum ada listrik. Ya. Pater di Agats ini sudah berapa tahun layani? Ya, sejak untuk menjadi pastor 2004 itu. Sejak 2004 ini melayani di Agats full ya? Ya, dan dulu itu tidak ada listrik. PLN itu bukannya 6 jam saja tuh kadang tidak ada. Hanya pakai listrik dari misi keuskupan. Itu 6 jam saja, setelah itu ya gelap. 6 jam satu hari. Kalau sekarang kondisinya? Ya, kalau sekarang perkembangannya sejak Bapak Jokowi ke sana waktu jadi presiden, listrik sudah 24 jam. Ya. Di kabupatennya, tapi di pedalaman itu belum ada. Belum ada listrik. Ya. Sinyal handphone sudah ada kan Pater? Iya, sinyal juga di beberapa pusat distrik sudah ada dan beberapa kampung sudah ada, tapi sebagian besar juga belum banyak. Jaringan televisi sudah ada belum Pater? Ya, itu juga menjadi masalah bagi kami. Belum ada juga sampai sekarang. Jadi yang baru available adalah listrik ya saat ini. Iya, listrik. Listrik pun tapi mungkin nggak full 24 jam ya Pater ya. Masih kadang-kadang on off ya. Iya, 6 jam atau 12 jam. Ya, seperti begitu. Masih terbatas sekali. Perjuangannya ya. Dan ini kan sangat pedalaman ya Pater ya. Jadi sahabat KDJ sudah pasti pendidikan formal belum sampai ke area sana. Nah, ini tantangan besar buat Pater, bahwa Pater harus mengajarkan ya ritual Katolik ya kan Pater, mengajarkan Alkitab ya kepada umat yang belum bisa baca dan tulis. Pater pakai metode apa Pater untuk mengajarkan mereka Pater? Mengenalkan mereka terhadap Alkitab gitu kan, terhadap aturan-aturan misa gitu kan ya, ritual-ritual gereja Katolik itu bagaimana Pater? Betul ya. Ya, untuk dunia pendidikan kami memang sangat tertinggal jauh. Ada sekolah tapi tidak ada guru, ada guru tapi tidak ada bangunan sekolah. Dan itu sangat memprihatinkan. Sementara bagi kami, kunci untuk mencapai perubahan dan masa depan yang lebih bagus adalah melalui pendidikan. Ya, maka ketika umat saya hanya 1-2 saya bisa membaca, tapi sebagian besar mereka belum bisa baca dan tulis bagus. Kami hanya menggunakan cara lisan, cerita saja. Jadi kitab suci diceritakan kepada mereka dan ya saya bisa pakai bahasa daerah sedikit untuk menjelaskan itu bagi mereka dan itu hanya satu jalan yang bisa membuat mereka mengerti sabda suci Tuhan yang agung dan mulia itu bisa mendarat dalam pikiran dan hati mereka hanya dengan pakai bahasanya itu, bahasa daerahnya. Benar-benar lisan dan berarti hafalan ya, Pater ya. Mereka tidak membaca sama sekali ya. Termasuk doa-doa dasar seperti Bapa Kami, doa Salam Maria, kemuliaan. Ya, hanya dengan lisan. Berarti aku boleh asumsikan Pater juga merangkap sebagai guru sekolah berarti ya? Iya. Setiap imam yang ditabis adalah juga sebagai imam, guru dan nabi. Maka saya juga jadi kepala sekolah di satu sekolah PAUD, TK, dan juga dipercaya untuk jadi kepala sekolah untuk PLS, pendidikan luar sekolah, untuk paket A, paket B, paket C, untuk pemberantasan buta huruf itu. Sekarang angkatan ke-3 kami menyelenggarakan ujian itu, tapi sebelum itu kami harus kunjungi kampung-kampung untuk mengajar mereka mengenal huruf dan bisa baca. Itu kami menggunakan huruf-huruf seperti A, B, C itu, lalu tanya ini huruf apa, ini huruf apa.
Ya, atau ini angka apa? 1, 2 seperti begitu. Ya. Oke. Berat ya pekerjaannya ya, sahabat KDJ ya. Tadi menangkap imam, menangkap kepala sekolah ya. Belum lagi mungkin ketua RT juga sebenarnya, kepala kampung ya, Pater ya. Karena ada apa-apa kan pasti umat menyampaikannya lewat Pater ya. Betul. Urusan gereja maupun urusan kemasyarakatan kan, ya. listrik lah inilah Betul. itulah. Pater, tim gerejanya ada berapa orang Pater? Maksudnya Pater sendirian atau ada petugas administrasi atau koster? Ya, ya. Selain saya dibantu oleh Dewan Stasi, setiap stasi. Tapi ya dengan pengetahuan mereka yang terbatas itu, ya harus dapat pendampingan. Jadi tidak mereka jalan sendiri. Saya selalu mendampingi mereka untuk mengatur liturgi atau hal-hal yang lain itu. Ada berapa stasi, Pater? Ada 12 stasi, 5 stasi di bagian pantai, pesisir pantai Arafura, perbatasan Kuspenagung Merauke, dan 7 stasi itu di dalam sungai disebut Sungai Kok di situ. 5 plus 7. Iya. Total 13 stasi. 12. 12, sorry. Umatnya total berapa, Pater? 5.231 jiwa. 5.231 jiwa itu dikepalai Pater sendirian? Iya. Luar biasa. Dan jarak stasi ini kan jauh-jauh ya, Pater ya? Iya, iya betul. Itu Pater kalau mengunjungi 12 stasi itu butuh waktu berapa lama? Iya. Yang paling jauh ada kurang lebih 1,5 jam. 1,5 jam Ya, lewat? dengan sungai. Sungai, Ya. Kalau lewat laut juga untuk stasi-stasi yang di bagian pantai, 3 stasi yang paling ujung itu, ya kalau teduh itu bisa 1 jam lebih. Tapi kalau ombak itu kadang sulit untuk ke sana karena sangat berbahaya. Ini kan ada 12 stasi, kalau satu stasi aja 1 hari Pater kunjungin berarti 2 minggu ya dalam 1 bulan ya Pater ya? Iya. Hanya untuk mengunjungi stasi ya? Iya, kalau mengunjungi stasi kadang saya langsung mengunjungi yang paling ujung. Setelah itu baru mulai turun atau ke bagian dekat ke paroki. Jadi 1 hari bisa ya 1-2 stasi, lalu besoknya bermalam, besok lagi ke stasi berikut. Ya seperti begitu. Jadi 1 minggu saya usahakan supaya 1 minggu itu semua stasi dikunjungi. Karena saya harus tugas lain lagi di pusat paroki, ada sekolah, jadi aku harus memperhatikan itu. Kalau nggak nanti murid-muridnya kebanyakan libur ya? Benar sekali. Pater ya, oke. Ya. Pater untuk gambaran aja sahabat KDJ, kita patokan nih Pater kalau dari Jakarta nih ya. Dari Jakarta nih Pater mau pulang nih kan ya ke Agats, itu butuh waktu berapa lama dan naik berapa kali pesawat dan kapal? Iya. Kalau dengan pesawat, sekarang sudah ada pesawat yang bisa langsung dari sini ke Timika. Mungkin dia berhenti dulu di Makassar, jadi Jakarta Makassar, Makassar Timika. Saya bisa bermalam di situ karena tidak connect pesawat. Jadi harus bermalam dulu kan. Dari Jakarta ke Timika berapa jam, Pater? Kurang lebih 5-6 jam. 5-6 jam. Oke, dari Timika menginap 1 malam dulu. Ya, dari Timika lalu besoknya baru bisa ke Agats. Baru ke Agats. Dari Timika ke Agats berapa lama, Pater? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Lewat darat atau lewat pesawat? Lewat pesawat. Ya. Oke. Itu ke Ewer. Setelah itu baru dari Ewer itu bandara dengan speed kendaraan laut. Longboat itu ke Agats Kabupaten. Oke, 1 jam ya. Iya, itu kurang lebih setengah jam kan 45 menit dengan kendaraan laut itu. Panjang perjalanannya, 2 hari ya tetap Pater ya untuk sampai ke Agats ya. Iya. Oke, dengan kondisi yang seadanya ini, Pater sekarang kan kebetulan lagi di Jakarta, puji Tuhan sahabat KDJ, makanya kita bisa menghadirkan Pater Emus di sini. Amin. Berbagi pengalamannya ya. Pater, ini dengan kondisi yang cukup ekstrim ya Pater, apalagi dibandingkan Jakarta jauh sekali ya, tingkat kenyamanannya, fasilitasnya. Pater pernah merasa ini nggak pengen menyerah atau apa? Ini kita ngomongnya Agats loh, bener-bener terbelakang loh Pater ya. Yang umatnya bisa baca tulis itu bisa dihitung pakai jari kan, gitu kan ya. Ini perjuangannya Pater ini berat sekali gitu loh. Bagaimana Pater menyikapinya ini? Maksudnya ini kan pasti ada saat-saatnya lagi down ya kan? Itu gimana Pater? Iya, mungkin itu dari sejak jadi pastor. Saya tidak punya cita-cita jadi pastor. Saya cita-cita jadi pelayan. Maka di tempat yang listrik juga kadang tidak sinyal dan segala macam
perkembangan dunia yang harusnya kami juga mengalaminya dan tidak ada di situ. Bagi saya tidak membuat saya untuk harus putus asa, menyerah dan wah biarinlah, tapi membangkitkan semangat, harus mencintai tempat itu dan inisiatif, proaktif untuk harus buat sesuatu. Kalau tidak, saya bisa stres, ya bisa stres dan forget it, lupakan semua itu. Untuk apa jadi pastor? Ya, maka cita-cita saya pertama bukan jadi pastor, tapi jadi pelayan. Maka bagaimana ingatan, memori itu 20 lebih tahun yang lalu selalu muncul dalam memori saya untuk Emus, jangan lelah. Ada lagu kan? Iya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Yes, itu selalu membuat saya semangat untuk tidak lelah dan putus asa untuk mencintai tempat di mana saya berada, mencintai umat dengan latar belakang mereka yang seperti begitu dan tidak menyurutkan semangatku untuk tetap melayani mereka. Luar biasa. Hanya memang ya ini juga masalah usia, umur dan kadang semangat itu begitu tinggi besar tapi tidak ditunjang dengan fisik yang sudah berumur ini. Berbeda dengan 20 tahun lalu. Wow, semangat mau apa, it's okay. Tapi sekarang saya harus rem-rem juga karena kesehatan, kondisi kesehatan dan itu harus diperhitungkan. Iya, kunjungan ke stasi harus direncanakan dengan matangnya kan, Betul. Pak ya. Oke. Ini luar biasa sekali loh sahabat KDJ. Tujuan utamanya, misi utamanya adalah menjadi pelayan. Yes. Ya, menjadi pelayan dalam bentuk pater. Yes, pastor. benar. Ya, jadi kata kuncinya adalah pelayan. Jadi makanya di kondisi apapun Amin. ya sudah dinikmati saja. Yes, benar gitu, sekali. Pater ya, bahwa itu adalah memang ini hidupku. lahannya. Yes, ya. Ini hidupku. This is my way. Keren banget. Nah, Pater, ini kan punya 5.000 umat ya, Pater ya. Yeah. Pasti ada dong anak-anak mudanya yang tertarik mengikuti jejak Pater. Ya. Nah, cuman balik lagi Pater, ini kan kendalanya masalah pendidikan. Yeah. Baca tulis. Betul. Nah, begitu mereka menyatakan tertarik untuk menjadi pastor, yes. apakah Pater ada memberikan pelajaran tambahan untuk mereka atau apa gitu? Itu pasti. Pasti ya? Ya. Aduh, maaf saya terbawa perasaan. Gak apa-apa, silakan Pater. Ya. Saya begitu rindu supaya harus ada orang Asmat yang jadi imam. Dan puji Tuhan, nanti tanggal 15 ini ada satu putra Papua Asmat yang terbaik. Dia akan ditabis di Jayapura. Dia dari pusat paroki saya, paroki Hati Kudus Primapun. Ada satu lagi, sekarang sudah di STFT Fajar Timur. Dan masih ada lagi itu saya tampung juga di pastoran. Untuk menjadi les tambahan atau belajar tambahan itu, public speaking, latih dia untuk tampil depan umum, baca-bacaan, dan jalan bagus, saya bangga. Puji Tuhan. Iya. Akhirnya punya perdana pastor asli Asmat Agats. Spesifik dari Agats ya, Pastor ya. Kapan sekarang sudah ada 2. Sudah ada 2. Ya, dia menjadi 3. Menjadi 3. Ya. Puji Tuhan. Ya. Perjuangan panjang ya Pastor ya. Ya. Semoga jejaknya diikuti oleh umat-umat yang lain, orang-orang muda yang lain ya. Karena dengan kondisi yang Pater ceritakan, sangat memperhatinkan. Betul, tidak banyak yang bersedia pasti ditugaskan di sana. Kalaupun bersedia belum tentu bisa bertahan kan. Benar sekali. Pater ya. Memang hanya orang lokal yang sanggup bertahan. Ya Pater ya. Hanya punya cinta kita bisa bertahan. Punya cinta. Balik lagi tadi. Misi utamanya adalah menjadi pelayan. Iya. Tahun ini ada 2 yang tamat SMP. 2 dan akan masuk di SMAK seminari di Agats. Itu bagi saya puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan mereka diteguhkan sampai petabisan jadi pastor. Yes. Pastor ya. Ini aduh terima kasih Pater untuk sharingnya. Saya mewakili sahabat KDJ
Kami akan mendoakan Pater Terima dan kasih. orang muda, umat di Agats terutama ya, agar selalu bertumbuh dalam iman dan bisa menghasilkan pastor-pastor baru putra daerah. Amin. Ya Pastor ya, karena kembali lagi tidak mudah untuk bertugas di sana, kondisi seperti itu. Iya. Wah, aku cuma bisa asumsikan berarti Pater tidak pernah bosan ya di Agats ya. Selalu jalan terus ya. Karena tujuan utamanya adalah pelayan. Iya. Wah, Pastor, saat ini kendala utama Pater untuk di paroki Agats itu apa, Pater? Ya, kami mungkin sudah hidup dalam situasi yang serba kekurangan sehingga dalam pendidikan, dalam kesehatan itu memang sangat terbatas. Bapak Uskup kami juga, Bapak Uskup Palu juga ya selalu harus mendapat ya banyak bantuan dari KJ ini, umat KJ ini untuk membantu kami dalam living cost dan seluruh kehidupan kami yang amat sangat terbatas di Keuskupan Agats Asmat itu. Dulu itu Bapak Uskup Alphonse Suada mungkin dengan dolar Amerika beliau sudah meninggal dan diganti oleh Bapak Uskup Palu. Ini tantangan besar bagi kami semua di pedalaman-pedalaman karena ya di tempat saya tidak berbeda dengan teman-teman lain di paroki-paroki itu yang sangat terbatas dengan banyak hal itu pendidikan, kesehatan. Ya pokoknya kekurangannya banyak ya Pater ya. Sebagai perbandingan aja Pater untuk pengetahuan sahabat KDJ. Kita coba perbandingan harga ya Pater ya. Oke. Air mineral yang 1 liter ya Pater ya. Kalau di Jakarta itu kan harganya sekitar 3.000 ya. Kalau di Agats harganya jadi berapa Pater? Iya, itu ada yang sudah 5.000. Kalau yang besar 1,5 liter itu 1,5 liter ya. 10.000. 10.000. Iya. Kalau di paroki saya itu ada yang sudah bisa, ada berapa kios yang sudah kasih naik itu ada yang 10.000, ada yang masih 5.000. Masih 5.000, 1,5 liter ada yang sudah 5.000. 10.000. 10.000 ya. Harganya bisa 2 kali, hampir 3 kali lipat ya. Indomie 1 bungkus berapa Pater? Kalau Indomie itu ada yang sudah 6.000 di tempat saya. Tempat saya, oke. Tapi untuk solar, BBM harga udah kalau BBM, kalau di Agats sekarang 10.000, ada yang sudah naik 12.000. Kalau di saya bisa 20.000 atau bisa kasih naik 25.000 1 liter. Harga mungkin masih bisa terjangkau, Pater masih bisa beli. Cuma masalahnya kadang-kadang ketersediaan barangnya ya, Betul Pater sekali. ya, kebutuhannya ya. Misalnya buku sekolah mungkin bisa beli, tapi bukunya tidak ada barangnya, ya di paroki pusat maupun di Agats gitu kan ya. Sementara pengirimannya, logistiknya jauh, mahal dan mahal ya Pater ya. Harga barang itu dengan ongkos kirimnya lebih mahal ongkos kirimnya. Aduh, Pater kalau sahabat KDJ ingin ngobrol dengan Pater lebih lanjut, gitu kan, mungkin bertanya-tanya dengan kondisi di Agats, gitu kan ya. Sahabat KDJ bisa menghubungi Pater di mana? Atau bisa melalui YouTube channel? Iya. YouTube channelnya Pater boleh ya. Sahabat KDJ bisa tinggalkan pesan di sana, ya. Baik. Nanti Pater Emus bisa komunikasi dari sana. Nama YouTube channelnya apa Pater? Boleh di-share? Pastor Primapun. Pastor Primapun ya. Jadi sahabat KDJ boleh di-follow YouTube channelnya Pater Emus ya. Pastor Primapun. Iya, Pastor Primapun. Pastor Primapun itu ada beberapa video yang menggambarkan kondisi kehidupan paroki di Agats ya. Jadi sahabat KDJ boleh mengontak Pater Emus dari YouTube Pastor Primapun. Iya, betul. Terima kasih. Wah, ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita cerita, Pater ya. Cuman sayang sekali kita waktunya terbatas. Baik. Pater, harapan Pater untuk orang muda Katolik secara keseluruhan di seluruh Indonesia dalam menanggapi panggilan seperti apa? Bagaimana Pater harapannya? Bagi saya, cintailah umat. Ya, dalam situasi apapun, cintailah umat. Yang kedua adalah menjadi manusia pendoa. Ya, tanpa doa kita hilang arah. Dasar pijakan kita juga tidak akan kuat, tidak akan kekar, kokoh. Itu akan mudah rapuh. Ya, tidak ada bekas apa-apa. Ya. Lalu yang ketiga adalah Ekaristi Kudus.
Ya, itu akan membuat kita kaula muda tetap semangat dan bisa meraih impian cita-citamu. Betul. Jadi berdoa ekaristi, Pater ya, bahwa kaum muda akan menemukan jawaban untuk menanggapi panggilan. Amin. Ya, ada atau tidak ada, dan teguh menjalani panggilan hingga selesai. Yes. Pater, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita berpisah, Pater ada kenang-kenangan buat kita. Pater udah menyiapkan pantun untuk sahabat KDJ. Boleh Pater, silakan. Iya. Rame-rame ke pasar buah. Cakep. Semua berkaus biru. Cakep. Kebersamaan kita berlangsung meriah. Kepada Anda, I love you. We love you too, Pater. Ada 2 pastor ya, silakan Pater. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus. Cakep. Ubur-ubur, ikan lele. Demikian saja sapaanku le. Sahabat KDJ, Pater Emus dari Paroki Agats ya. Jauh-jauh datang hari ini untuk berbagi dengan kita kisah pelayanan beliau, menanggapi panggilan, dan sedikit saran beliau untuk OMK dalam menanggapi panggilan. Terima kasih banyak Pater Emus sudah hadir di studio hari ini. Sama-sama. Semoga perjalanan kembali ke Agats berjalan dengan lancar dan penuh dengan keceriaan. Amin. Ya, kita mendoakan Pater dari sahabat KDJ dari seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih. Agar Pater dan umat di Agats dapat terus bertumbuh dalam iman. Amin. Sahabat KDJ, terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Sampai berjumpa lagi di edisi Kisah di Balik Jubah berikutnya. Kami mohon undur diri, Pastor Emus dan saya Angelina Santi. Bye-bye. Tuhan memberkati.